Oke, kita kan udah pernah bahas ya mesin-mesin komputasi awal yang gede banget kayak ENIAC itu. Tapi hardware aja kan nggak cukup ya? Nggak cukup, betul. Mesinnya diam aja kalau nggak ada yang ngasih instruksi. Nah, iya kan? Gimana caranya mesin itu tahu mesti ngapain? Disinilah peran krusial perangkat lunak atau software itu masuk. Benar sekali. Jadi, diskusi kita kali ini fokusnya ke bab 9 dari sumber kita ya. Kita bakal telusuri evolusi software ini, instruksi tak kasat mata yang menghidupkan mesin. Dari tokoh kayak Grace Hopper sampai Linus Torvalds. Betul. Dan bab ini menarik banget karena nunjukin gimana inovasi software itu terjadi. Seringkali ya lewat kolaborasi, kadang persaingan, terus ada juga filosofi-filosofi beda soal siapa yang punya ide itu. Oke, jadi misi kita kali ini mau coba pahami pergeseran penting ya. Dari yang tadinya fokus banget ke hardware, sekarang jadi ke software. Dan juga gimana pendekatan yang beda-beda itu kayak open source versus yang model bisnis tertutup, gimana itu semua membentuk dunia digital yang kita kenal sekarang. Siap, mari kita coba bongkar ya. Yuk. Kita mulai dari awal banget nih, dari pelopornya, Grace Hopper. Sumber kita nyebut dia perwira Angkatan Laut AS, PhD Matematika dari Yale, terus kerja di komputer Harvard Mark I. Kayaknya dia ini visioner banget ya. Hopper ini figurnya luar biasa sih. Dia sadar betul pentingnya menerjemahkan masalah di dunia nyata ke bahasa yang dimengerti mesin. Ingat nggak pemrograman di awal-awal itu kan susah banget. Iya, yang kayak cerita 6 programmer perempuan ENIAC itu ya, yang Jennings, Westcott, dan kawan-kawan itu. Mesti nyambungin kabel manual, lihat diagram rumit gitu. Nah, itu dia. Rumit banget. Hopper udah lihat duluan nih. Dia bilang, hardware itu nanti bakal jadi komoditas aja. Nilai sebenarnya itu ada di software. Wah, itu pandangan yang jauh ke depan ya. Jauh sebelum eranya Bill Gates malah. Iya, menarik banget gimana pandangan Hopper ini kayak jadi, benang merah gitu. Kesadaran dia kalau instruksi abstrak itulah intinya, bukan cuma mesin fisiknya. Itu kayak fondasi buat apa yang dilakuin generasi setelahnya, kayak Gates gitu. Tepat ngomongin soal fokus ke software, nah kita sampai nih ke Bill Gates dan Paul Allen. Dua peretas muda ya, yang emang obsesinya di software. Iya, sumber kita kan ngutip Gates bilang yang kita tahu adalah software. Mereka lihat potensi besar di mikroprosesor Intel 8080 waktu itu. Misi mereka jelas banget, mau bikin bahasa pemrograman basic buat komputer pribadi Altair 8800. Tujuannya, biar komputer ini bisa dipakai lebih banyak orang, nggak cuma kalangan tertentu aja. Tapi ada tantangannya kan? Banget. Memori Altair itu kecil banget kapasitasnya. Jadi mereka perlu pinter-pinter nih gimana caranya biar basic itu muat di situ. Dan di situ mereka kolaborasi ya, sama Monte Davidoff buat ngurusin perhitungan matematis yang rumit itu, yang floating point. Betul. Tapi langkah strategis mereka yang paling penting, menurut sumber ini, ya waktu mereka lisensikan basic ke MITS, produsen Altair. Kuncinya di situ ya? Kuncinya di situ. Mereka tetap pegang kepemilikan softwarenya. Nah, inilah cikal bakal Microsoft, yang nantinya jadi Microsoft T. Terus ada cerita soal surat terbuka Gates itu juga kan, yang dia marah karena basicnya dibajak sama para hobiis. Iya, reaksi keras dia waktu itu. Tapi ironisnya, ya seperti yang disorot sumber kita, penyebaran luas basic, walaupun ilegal waktu itu, malah justru bantu Microsoft Basic jadi kayak standar industri gitu. Wah, dinamika pasar yang nggak terduga ya. Betul. Dari model bisnis yang sangat menjaga kepemilikan kayak Microsoft ini, sumber kita lalu ngebahas filosofi yang, beda banget. Sumber terbuka ya, dengan tokoh utamanya Linus Torvalds. Iya, Linus Torvalds, mahasiswa Finlandia waktu itu, yang cuma pengen bikin sistem operasi mirip Unix buat komputernya sendiri. Terus dia bikin kernel Linux, dan yang menarik, dia rilis secara bebas pakai lisensi publik umum GNU. Nah, ini keputusannya, menurut sumber kita, lebih karena praktis sih, bukan ideologis banget awalnya. Dia bilang kutipannya jelas, saya ingin bantuan. Jadi bukan soal filosofi open source murni di awal ya, lebih ke butuh orang buat ikut ngembangin. Kayaknya gitu awalnya. Lisensi GNU itu kan intinya memastikan kodenya tetap bebas, dipakai dan dimodifikasi siapa aja ya, biar mendorong kolaborasi itu. Dan ternyata berhasil ya, bantuan datang dari mana-mana, ribuan peretas di seluruh dunia ikut kontribusi, bangun Linux bareng-bareng. Prinsip mereka juga unik kan? Nggak mau ada raja, presiden, atau voting formal. Mereka percaya pada konsensus kasar, dan yang penting kodenya jalan.
Beda banget sama model tertutupnya Apple atau Microsoft waktu itu. Kontras banget. Ini nunjukin gimana dua model pengembangan yang beda, yang satu berpemilik, satunya lagi sumber terbuka, ternyata bisa muncul barengan. Dan bahkan bisa dibilang saling mendorong inovasi ya. Keduanya hidup berdampingan, nggak ada satu cara yang paling benar. Iya, betul. Jadi nggak ada satu jalan tunggal. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, apa intinya? Pandangan Hopper dulu, terus fokusnya Gates dan Allen, itu semua terbukti benar ya? Banget. Nilai utama dalam komputasi modern itu memang geser, dari perangkat keras ke perangkat lunak. Betul ya? Nah, itu contoh sempurna. VisiCalc, spreadsheet pertama dari Dan Bricklin itu, menurut sumber kita, nunjukin gimana software ngasih nilai guna ke hardware. Mungkin ini wawasan terpenting dari bab ini ya. Revolusi PC itu nggak cuma didorong chip yang makin kenceng, tapi juga sama program-program cerdas yang mengubah cara orang kerja, cara orang hidup. Bener juga. Software bikin komputer jadi alat yang esensial buat banyak orang, bukan cuma mainan hobis lagi. Tepat sekali. Wah, kita udah lihat ya evolusi software yang luar biasa ini. Dari instruksi manual yang ribet banget di awal, sampai jadi sistem operasi kompleks dengan filosofi pengembangan yang macam-macam. Para pionir kayak Hopper, Gates, Allen, Torvalds ini benar-benar membentuk era digital lewat baris-baris kode mereka. Sekarang, Iya, jadi lebih paham kenapa ada perdebatan terus antara model berpemilik sama sumber terbuka. Itu kan ngaruh ke hampir semua perangkat yang kita pakai sehari-hari. nah sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal buat kita renungkan bareng. Boleh. Apa tuh? Dengan adanya berbagai model ini, ada Apple yang integrasinya erat banget hardware-software-nya, ada Microsoft yang fokus di software buat berbagai hardware, terus ada Linux yang sepenuhnya terbuka. Kira-kira pendekatan mana ya yang paling mungkin mendorong gelombang inovasi software selanjutnya? Pertanyaan bagus itu. Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut mungkin ya.